Kamu dan teman-temanmu melakukan pendakian ke gunung bersalju. Semuanya berjalan lancar. Sampai suatu malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan harinya, orang-orang menemukan tenda kalian terbuka dari dalam. Tubuh-tubuh berserakan di salju, beberapa tanpa pakaian, beberapa dengan luka aneh seperti tulang hancur tanpa luka luar, dan bahkan ada yang kehilangan lidah dan mata. Itulah yang terjadi pada insiden di Dyatlov Pass, salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah Rusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kecelakaan? Pembunuhan? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Tonton sampai habis, karena kita akan mengungkap fakta, teori konspirasi, dan kejanggalan besar dalam kasus ini. Okay, let's go. Pada 23 Januari 1959, sekelompok 9 pendaki berpengalaman dari Universitas Politeknik Ural memulai ekspedisi ke Gunung Otorten, Pegunungan Ural, Rusia. Kelompok ini dipimpin oleh Igor Dyatlov, dan anggotanya terdiri dari 7 pria dan 2 wanita. Mereka semua adalah pendaki berpengalaman. Jadi perjalanan ini seharusnya bukan sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Tanggal 1 Februari 1959, mereka mendirikan tenda di lereng Holatshal, yang berarti Gunung Kematian dalam bahasa suku Mansi setempat. Tapi setelah itu, mereka tidak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan tenda mereka dalam kondisi aneh. Tenda robek dari dalam, seolah mereka melarikan diri dengan panik. Tidak ada jejak pertarungan. Jejak kaki mereka menunjukkan bahwa beberapa pergi tanpa sepatu atau pakaian yang cukup untuk suhu minus 30 derajat Celcius. Beberapa hari kemudian, tim pencari menemukan tubuh pertama tersebar dalam jarak yang cukup jauh dari tenda. Dan yang lebih mengerikan lagi, hasil otopsi mengungkap hal-hal yang tidak masuk akal. Kisah yang kamu ceritakan adalah insiden di Dyatlov Pass, salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah pendakian. Pada tahun 1959, 9 pendaki Soviet ditemukan tewas di Pegunungan Ural dalam keadaan yang aneh dan sulit dijelaskan. 1. Para pendaki ditemukan setengah telanjang. Beberapa korban hanya mengenakan pakaian dalam meskipun suhu sangat dingin minus 30 derajat Celcius. Ini menunjukkan kemungkinan paradoxical undressing, di mana penderita hipotermia merasa kepanasan dan mulai melepas pakaian mereka. 2. Cedera berat tanpa luka luar. 2 korban mengalami patah tulang dada dan tengkorak dengan kekuatan setara kecelakaan mobil, tetapi tanpa tanda-tanda luka luar. Cedera semacam ini lebih umum terjadi dalam peristiwa tekanan tinggi, seperti gelombang ledakan atau longsoran salju. 3. Lyudmila Dubinina kehilangan lidah, mata, dan sebagian wajah. Awalnya, ini terlihat seperti mutilasi misterius. Namun, beberapa ahli percaya bahwa ini adalah akibat dari pembusukan alami dan gangguan oleh hewan liar setelah kematian. 4. Pakaian yang mengandung radiasi. Beberapa pakaian pendaki memiliki tingkat radiasi tinggi. Ini memunculkan spekulasi tentang keterlibatan senjata rahasia Soviet atau uji coba nuklir. Namun, beberapa korban diketahui bekerja di fasilitas nuklir yang mungkin menjadi sumber radiasi tersebut. 5. Tenda robek dari dalam. Ini menunjukkan bahwa para pendaki berusaha melarikan diri dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan atau berbahaya yang memaksa mereka keluar tanpa menggunakan pintu tenda. Sejak insiden ini terjadi, banyak teori muncul untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Serangan oleh suku Mansi. Suku Mansi tinggal di sekitar area itu, dan ada teori bahwa mereka membunuh para pendaki karena melanggar tanah suci mereka. Tapi tidak ada bukti jejak kaki atau tanda-tanda pertarungan di lokasi kejadian. Beberapa orang percaya bahwa kelompok ini diserang oleh makhluk besar seperti Yeti, terutama karena salah satu foto dari kamera mereka menunjukkan siluet aneh di kejauhan. Tapi tentu saja, tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung teori ini. Beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa kemungkinan terbesar adalah longsor kecil, avalanche, yang membuat mereka panik dan keluar dari tenda tanpa persiapan. Ada juga teori tentang fenomena angin Kármán vortex, yang bisa menciptakan suara frekuensi rendah yang menyebabkan halusinasi dan ketakutan ekstrim. Tapi, jika ini hanya fenomena alam, kenapa pemerintah Soviet menutup kasus ini dengan begitu cepat dan merahasiakan dokumen-dokumen terkait selama bertahun-tahun? Salah satu teori paling masuk akal adalah longsoran kecil yang menimpa tenda mereka. Ini membuat mereka panik, berlari keluar tanpa pakaian, dan akhirnya tewas akibat hipotermia. Cedera parah bisa terjadi akibat tekanan dari longsoran.
Benar, pada tahun 2019, pemerintah Rusia membuka kembali investigasi insiden di Atlov Pass, dan pada tahun 2020 secara resmi menyimpulkan bahwa longsor adalah penyebab utama kematian para pendaki. Namun, banyak orang tetap skeptis terhadap penjelasan ini. Karena banyaknya keanehan dalam kasus ini, beberapa teori konspirasi muncul. 1. Uji coba militer rahasia. Beberapa percaya bahwa para pendaki secara tidak sengaja masuk ke zona uji coba senjata Soviet. Gelombang ledakan dari bom atau senjata ultrasonik bisa menyebabkan cedera internal tanpa luka luar. Radiasi pada pakaian juga mendukung teori ini, meskipun bisa berasal dari pekerjaan beberapa pendaki di fasilitas nuklir. 2. Serangan oleh pihak tak dikenal. Ada spekulasi bahwa para pendaki diserang oleh kelompok rahasia, mungkin agen pemerintah atau bahkan suku setempat. Namun, tidak ada bukti perlawanan atau tanda-tanda perkelahian yang jelas. 3. Fenomena alam langka infrasound, badai salju. Angin kata batik, angin dingin turun dari pegunungan bisa menciptakan suara berfrekuensi rendah infrasound yang dapat menyebabkan paranoia dan panik ekstrim. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka misteri seperti ini, share ke teman-teman yang juga penasaran, dan tentunya subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.